Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Maharyanti, NIM 201804300052 dari Metopen kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur. Adapun latar belakang masalah penelitian ini adalah sebagai negara berkembang, Indonesia dihadapkan oleh permasalahan pembangunan ekonomi, seperti halnya permasalahan pengangguran. Pengangguran merupakan seseorang yang tidak memiliki suatu pekerjaan, namun mereka sedang mencari pekerjaan. Hal ini terjadi karena adanya tenaga kerja yang lebih daripada lowongan pekerjaan yang tersedia. Kondisi itulah yang dapat menciptakan permasalahan ekonomi dan sosial, baik dari segi ekonomi. Karena tenaga kerja yang tidak bekerja, maka sumber daya pun tidak optimal dan efisien. Dan sedangkan dari segi sosial, dapat menimbulkan atau menciptakan permasalahan konflik sosial, dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan kemiskinan. Dengan pertumbuhan angkatan kerja dan jumlah penduduk yang relatif besar, kenyataannya saat ini tidak bisa menjadi aset potensial untuk menggerakkan roda perekonomian. Sedangkan harapannya dengan angkatan kerja dan jumlah penduduk yang relatif besar dapat membangkitkan roda perekonomian, namun malah menjadi beban negara dalam pembangunan. Begitu halnya di Provinsi Jawa Timur sendiri, dengan tingkat pengangguran dari tahun ke tahun mengalami kenaikan maupun penurunan. Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahunnya akan berdampak pada peningkatan jumlah angkatan kerja dan bertambahnya pencari kerja. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur? Dan yang terakhir, tujuan dari penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur. Gap literatur yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama dari Muhammad Debi Kurniawan pada tahun 2020 tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia pada periode 2014 sampai 2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa IPM dan rasio Gini berpengaruh negatif dan signifikan. Upah minimum provinsi berpengaruh positif dan tidak signifikan. Investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Kemudian yang kedua dari Trianggono Budi Hartanto dan Siti Umajah Maskuri pada tahun 2017 tentang analisis jumlah penduduk, pendidikan, upah minimum, dan produk domestik regional bruto terhadap jumlah pengangguran di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 sampai 2014. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk, pendidikan, dan
produk domestik regional bruto signifikan dan positif terhadap pengangguran. Upah minimum tidak signifikan terhadap pengangguran. Dan yang ketiga, dari Surifto Prawira pada tahun 2018 tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, dan tingkat pendidikan pengangguran terbuka di Indonesia. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Kemudian adalah metode penelitian. Yang pertama adalah subjek penelitian. Subjek penelitian dalam peneliti ini adalah tingkat pengangguran sebagai variabel dependen, sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan upah minimum sebagai variabel independen. Dan yang kedua adalah teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini, untuk teknik pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik keseluruhan, yaitu data pengangguran, tingkat pendidikan, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Peneliti ini menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka, sehingga tidak diperlukan adanya teknik sampling ataupun kuesioner dalam mendukung suatu teori. Sebagai pendukung data dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal maupun website resmi. Dan yang keempat adalah definisi operasional. Definisi operasional merupakan suatu batasan penelitian yang dijadikan pedoman untuk melakukan kegiatan atau suatu pekerjaan seperti sebuah penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat, yaitu pengangguran, dan variabel bebas, yaitu pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pendidikan. Adapun di sini pengangguran adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan namun sedang mencari pekerjaan. Kedua, produk domestik regional bruto adalah nilai tambah yang dihasilkan dari unit usaha di daerah tertentu. Yang ketiga, upah minimum merupakan upah terendah yang dibayarkan perusahaan kepada pekerjanya. Dan yang terakhir adalah tingkat pendidikan, adalah bekal ilmu untuk meningkatkan sumber daya manusia. Yang terakhir dari metode penelitian ini adalah metode analisis data. Dalam penelitian ini, metode analisis untuk menerangkan kerangka dasar perhitungan antara hubungan variabel dependen dengan variabel independen menggunakan analisis linier berganda, yang mana pengelolaan data dengan menggunakan software program EViews 7. Kemudian akan dianalisis dengan regresi linier berganda, di mana Y merupakan variabel pengangguran, X1 adalah tingkat pendidikan, X2 upah minimum, X3 pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya akan dilakukan uji statistika yang meliputi uji T, uji F, dan uji R-square. Kemudian yang terakhir akan dilakukan uji asumsi klasik
yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, serta uji heteroskedastisitas. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.